Oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bahas review. Jadi ini bukan analisa saham ADRO hari ini, analisa fundamental saham ADRO atau teknikalnya, tapi ini review singkat. Tapi saya yakin teman-teman setelah ini punya gambaran bagaimana saham ADRO hari ini, apakah layak investasi atau tidak. Oke, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel Analis Saham Syariah. Jadi sebenarnya kita lama nggak update karena sibuk di dunia per TikTokan. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan langsung saja ditanyakan. Nah, kita mulai dulu dari grafik saham ADRO. Jadi grafik ini sebenarnya cocoknya buat orang yang mau trading atau mau menentukan waktu belinya, jadi timing belinya, bukan untuk memilih saham, khusus untuk analisis fundamental. Jadi analisis fundamental teman-teman gunakan ini hanya untuk mencari timing beli saja, bukan untuk memilih. Untuk memilihnya lihat dulu fundamentalnya, kalau fundamentalnya baik baru masuk ke grafiknya. Oke, nah di sini kita menggunakan candlestick ya. Jadi di sini teman-teman kan bisa milih line, area, kemudian candle, follow candle, bar, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih umum itu pakai candlestick. Karena dari candlestick ini juga di tiap candlenya kita bisa baca apa maknanya dari pergerakan saham tersebut. Oke, kita masuk dulu di jadi kita sampaikan dulu di sini ada moving average di 50 hari, MA 50, MA 100, MA 200, MA 20. Banyak pakar menyampaikan kalau mau aman trading, kalau mau aman trading maka gunakan MA 200 baru kemudian bisa masuk. Tapi bagi saya memang baik menggunakan standar itu, artinya teman-teman baru mulai beli ketika sudah menyentuh di harga 2.500-an. Tapi bagi value investor, beli di harga ini itu sudah masuk kategori mahal. Tapi kita lihat juga nanti valuasinya seperti apa secara PBV maupun return on equity-nya. Nah, itu untuk timing beli ya. Jadi rekomendasi itu banyak di MA 200. Jadi kalau MA 200 grafiknya sudah di atas ini, apa namanya? Coba kita lihat di 2 tahun terakhir ya. Nah, cenderung biasanya kalau MA 200-nya itu udah dilewati, ini garis merah ini. Karena MA 200 kita pakai yang berwarna merah. Itu biasanya cenderung naik sahamnya. Nah, itu timing beli ya. Tapi kalau misalnya teman-teman value investor, itu tidak perlu harus menunggu seperti itu. Pertimbangannya adalah secara grafik, mungkin teman-teman lihat di valuasi PBV dan PER-nya, dan MA 20 atau 50 itu udah cukup. Kita lihat MA 50, MA kita pakai range 3 bulan ya. Range 3 bulan itu dia sudah MA 20 sudah dilewati ya. Jadi sudah cross dari pergerakan candlestick-nya dengan MA 20 dan dia sudah terus naik. Dan di sini masih naik. Jadi kalau teman-teman misalnya mulai beli di sini, itu sudah untung berapa ini? Kalau di sini 2.200-an, di sini sudah 2.700. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang paling aman, itu di MA 200 baru masuk. Tapi sekali lagi bahwa itu pertimbangan untuk orang-orang yang memang murni trading tanpa melihat fundamental perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke fundamental dari saham ADRO. Jadi teman-teman yang tanya saham ini syariah atau tidak, ini data saya tidak langsung ngecek ke situs BEI karena lagi terbatas waktunya teman-teman. ADRO ini masuk ke saham syariah. Oke, kita lihat ya. Jadi saham
analisa saham ADRO hari ini, analisa fundamental saham ADRO. Oke, teman-teman, harga terbaru ya. Ini masih masuk kuartal 2 karena kuartal 2 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Jadi kalau Juli sudah Juli, Agustus, September. Jadi ini masuk kuartal 2, book value-nya 3.015, sedangkan harga terbarunya adalah 2.700. Dengan kata lain, kalau teman-teman lihat earning per share-nya, book value-nya berarti PBV-nya tidak sampai 1 kali, dan PER-nya juga belum nyampe 5, bahkan belum. Inilah standar yang disukai oleh Loh Keng Hong. Kalau dia PBV-nya di bawah 1 kali, PER-nya di bawah 5 kali, itu yang biasa dicari oleh Loh Keng Hong. Dan memang selama ini terbukti berhasil. Nah, ada kisahnya. Jadi pada saat saham ADRO lagi jatuh-jatuhnya, pernah siapa namanya, Teguh Hidayat itu mengkritik Loh Keng Hong kenapa membeli saham ini, tapi ternyata sekarang terbukti, teman-teman bisa dilihat grafiknya di grafik maksimalnya ya. Jadi dia pernah jatuh di harga berapa ini, 700-an. Dia pernah jatuh di harga 700-an. Nah, kemudian dikritik beberapa analis saham bahwa kurang tepat masuk di saat itu, tapi ternyata terbukti dia bisa sampai di harga 3.900-an di tahun berapa ini? Tahun 2022, bulan 10 waktu itu. Jadi betul bahwa Loh Keng Hong masuk di saham ini tepat. Nah, sekarang pun ini valuasinya masih murah di saat harganya sudah naik ya. Jadi wajar kenapa Loh Keng Hong itu langsung memborong sahamnya begitu turun. Nah, kita lihat dari total sales. Semua kita gunakan data realnya, bukan yang disetahunkan ya. Kita gunakan kuartal 2. Kuartal 2 2023 total salesnya ini 2020 dulu ya. 19,4 triliun. Kemudian 22,6 triliun naik, dan 2022 naik lagi, 2023 sedikit turun, tapi penurunannya tidak signifikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat perusahaan bertumbuh atau tidak, maka lihatlah total salesnya. Tapi kalau kita mau melihat efisiensi yang dilakukan perusahaan, maka masuk langsung ke net income-nya setelah melihat total sales-nya. Jadi bandingkan antara net income dan total sales-nya berapa selisihnya. Kalau tidak terlalu jauh, berarti cost yang dikeluarkan termasuk pajaknya itu tidak terlalu besar. Jadi kita kesimpulan bahwa perusahaan ini bertumbuh mulai dari tahun 2020 sampai 2023, sekalipun antara 2022 dan 2023 di kuartal 2 itu ada penurunan, tapi tidak signifikan yang kita lihat. Jadi kemudian bedanya teman-teman, kalau 2020 dengan total sales 19 itu hanya bisa menghasilkan 4,6 triliun. Tapi ini di 2023 bisa menghasilkan 21,7 dengan perbandingan total sales 52, berarti kurang lebih hampir 50% yang gross profitnya dari total salesnya. Sedangkan yang ini kurang lebih hanya seperempatnya saja. Jadi ini ada perkembangan di di cost of goods sold-nya. Oke, langsung masuk ke net income ya. Jadi net income jelas bertumbuh karena biasanya total sales bertumbuh kalau sepanjang cost-nya juga tidak terlalu banyak, maka dia tetap juga akan naik net income-nya. Dengan 13,1 triliun. Besar banget ini teman-teman. Ini sudah hitungannya triliun, bukan miliar lagi. 13,1 triliun yang dihasilkan, maka earning per share-nya adalah 410. Jadi laba per saham. Jadi setiap satu lembar saham itu dihasilkan pendapatan 410 rupiah. Jadi bagi pemegang saham. Nah, ini yang kita lihat. Dengan kata lain, PBV-nya hanya
0,7 karena kita pakai pada saat rilis ya. Ini 0,7 tapi yang sekarang itu 0,9. Kemudian PER-nya 2,7. Dari sini teman-teman bisa tahu bahwa analisa saham ADRO hari ini bisa kita lihat bahwa sahamnya murah. Saya katakan bahwa murah karena PBV 0,7 itu masih di rata-rata di historinya karena dia paling rendah waktu itu 0,6 dan sempat naik 1,2. Jadi ini pun teman-teman kalau PBV-nya naik di 1,2, dengan kata lain harga sahamnya naik, maka kita masih bisa ada range untungnya untuk trading atau jual beli jangka panjangnya saja. Jangka pendek dan jangka menengah. Tapi jangka panjang saya yakin dia akan naik lebih tinggi dari ini. Kita belum lihat historinya di beberapa 10 tahun terakhir ya. Oke, dengan kata lain teman-teman, kita bandingkan dulu ya dengan return on equity-nya karena ini penting. Return on equity saham ini naik terus dan menariknya teman-teman, sudah sering saya katakan kalau ada saham yang return on equity-nya sudah di atas 10% dan itu stabil, maka itu teman-teman bisa diambil kesimpulan bahwa aman untuk bertransaksi di saham tersebut. Sedangkan ini bisa teman-teman lihat dari dulu cuma 8,4 naik 9 naik lagi 47,7 dan sekarang mungkin agak ada penurunan di kinerjanya karena kita tahu sekarang ini banyak sekali perusahaan yang mengalami masalah di salesnya karena konflik, perang dan lain sebagainya dan juga ada perubahan tren dari penjualan, tren konsumen dan lain sebagainya sehingga perusahaan itu harus cepat-cepat memperbaiki strategi pemasarannya. Oke, itu dia teman-teman dari sisi valuasi. Sebelum kita tutup sebagai kesimpulan bahwa saham ini kalau kita lihat secara grafik ya, saham ini kalau kita lihat secara grafik dia terus bertumbuh hanya untuk 1 tahun terakhir ini. Teman-teman mungkin yang mau beli sahamnya bisa mulai tapi dengan syarat harus hati-hati, tidak bisa dengan semua dana yang teman-teman miliki dan tidak bisa dengan sekali beli saja, harus bertahap. Kalau mau aman ya beli di harga 2000-an. Harga 2000 pas juga sudah cukup lumayan ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga 2000 pas, karena kita lihat di ini ya di bulan 5 itu memang harganya 2070 opennya. Dan sekarang 2700, berarti bagi value investor pertimbangannya bukan hanya grafik tapi juga valuasi. Valuasi yang menarik kalau dia bisa turun di 0,6 ya, karena kita lihat ini valuasi 0,6 tinggal teman-teman hitung 0,6 itu ada di harga berapa. Tidak mesti dia ada di harga 900-an karena teman-teman harus hitung dulu harganya berapa untuk 0,7 itu menyesuaikan dengan PBV saat ini. Jadi book value-nya itu berapa? 3000 dengan harga terbarunya berapa. Jadi itu dia teman-teman, kalau ada yang suka penjelasan kita jangan lupa share ke berbagai sosial media. Yang punya pertanyaan silahkan langsung komentar. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.